Perang sesama Anunnaki pernah terjadi beberapa kali. Salah satunya adalah Perang Enlil melawan Marduk. Konflik bermula ketika Enlil tidak mengindahkan permintaan Marduk yang memohon sebuah kota untuknya memerintah. Selama ini Marduk menjadi bawahan Enlil, setara dengan Ninurta. Ketika Ninurta mendapatkan 2 kota untuk memerintah, Enlil sama sekali tidak memberikan 1 kota pun pada Marduk. Tindakan Enlil ini dilandasi oleh ketakutannya pada sebuah nubuat yang disampaikan oleh Nisaba. Nubuat itu berbunyi bahwa seekor anak sapi yang gemerlapan terbang di langit, tanduknya mengusung matahari, lalu anak sapi itu turun di kota Nippur, dan menanduk Enlil hingga jatuh ke Irkala. Semula Enlil menganggap nubuat itu tidak masuk akal. Enlil merasa dirinya adalah yang paling kuat, jadi tidak mungkin akan ada anak sapi yang mengalahkannya. Namun, ketakutan Enlil mulai menghantuinya ketika dia bermimpi Ninmah hamil, dan dari rahimnya lahir seekor anak sapi gemerlapan seperti yang dinubuatkan Nisaba. Tak lama setelah mimpi itu, Ninmah dikabarkan melahirkan seorang putra yang diberi nama Marduk. Marduk adalah buah hati Enki dan Ninmah. Karena telah melahirkan putra yang sangat kuat, Enki memanggil Ninmah sebagai Damkina dan Namu memanggilnya Damgalnuna. Saat Enlil datang untuk memberikan hadiah kepada Ninmah atas kelahiran Marduk, Marduk yang ada di pangkuan Ninmah menjambak janggut Enlil. Disitulah Enlil menyadari bahwa Marduk adalah anak sapi yang akan menjatuhkannya. Enlil mulai ketakutan dan memikirkan cara untuk menyingkirkan Marduk. Perlu diketahui bahwa anak-anak bangsawan Nibiru atau biasa disebut bangsa Anunna, Anah, atau Anim tidak lahir dari rahim. Mereka muncul secara spontan di pangkuan atau hadapan sang ibu. Mereka bisa muncul dalam wujud bayi, anak-anak, remaja, bahkan langsung dalam wujud dewasa. Selagi Marduk dalam masa pertumbuhannya, Enlil berusaha menyingkirkan anak itu. Dia mengirimkan naga Mushushu untuk membunuh Marduk. Namun Marduk malah menaklukkan naga tersebut dan menjadikannya sebagai tunggangan. Enlil kemudian mengirim Mushgala, ular besar dari Irkala yang amat beracun. Marduk mampu mengalahkan Mushgala, mengekstrak racunnya dan menjadikan racun itu sebagai eliksir. Dia memutilasi ular itu, memakan dagingnya, dan menjadikan kulitnya sebagai lembar-lembar tempat dia menuliskan mantra-mantra sihir. Enlil tak putus asa, berikutnya dia memerintahkan seorang igigi bawahannya yang bernama Lugalim. Tugasnya sama, yaitu membunuh Marduk dengan cara paling cepat dan efisien. Lugalim adalah igigi yang mampu berubah wujud menjadi angin. Dalam menjalankan tugasnya, Lugalim mengambil wujud tornado yang kemudian menerbangkan Marduk ke angkasa. Marduk tahu kalau tornado ini bukan fenomena alam. Dengan senjata yang pernah diberikan oleh Utu, Marduk memukul angin tornado sehingga angin itu kembali ke wujud aslinya. Marduk mencekik Lugalim dan mengancam akan memusnahkannya jika dia tidak memberitahu siapa yang memerintahnya. Lugalim tanpa pikir panjang mengatakan kalau Enlil yang telah memerintahkan. Lugalim dilepaskan. Karena marah pada ketidaksetiaan bawahannya, Lugalim dibuang ke Irkala oleh Enlil. Di Irkala tubuh Lugalim digerogoti para Gala. Ninkigal merasa kasihan dan membangkitkannya, memberi wujud baru, dan menobatkannya sebagai penghulu para Gala dengan nama Lugal-Gala. Dengan berani, Marduk datang kepada Enlil dan menanyakan apa maksudnya mengirim Lugalim. Enlil kemudian berdalih bahwa dia mengirim Lugalim untuk menguji apakah Marduk cukup layak untuk mendapatkan posisi tinggi. Enlil mengatakan Marduk sangat kuat dan sudah sangat layak untuk menerima tugas. Marduk yang polos sama sekali tidak curiga pada Enlil, dia amat senang dipuji. Enlil menambahkan, Marduk akan segera dilantik setelah dia menikah. Marduk pulang dan mengadu pada Enki dan Ninmah bahwa dia ingin segera menikah sehingga bisa segera mendapatkan posisi yang dijanjikan Enlil. Ninmah kemudian mulai mencari calon untuk Marduk. Dan terkumpullah Ninsar, Ninkurra, dan Nintu. Marduk lebih memilih Nintu, kakaknya sendiri. Nintu adalah salah satu kloning Ninmah yang menjadi tenaga ahli dalam ginekologi dan embriologi. Marduk tahu itu dan menganggap Nintu paling layak. Nintu kemudian menikah dengan Marduk dan mendapatkan gelar Sarpanit. Bersama Sarpanit, Marduk datang ke istana Enlil untuk menagih janjinya.
Enlil memberikan posisi yang setara dengan Ninurta. Posisinya setara dengan pengawas lapangan alias mandor. Marduk begitu senang, tidak ada kecurigaan sama sekali. Dia dan istrinya selalu mengawasi dan membantu manusia menghijaukan lahan. Singkat cerita, Enlil memberikan satu kota lagi kepada Ninurta untuk memerintah. Kota itu bernama Girsu. Karena itu Ninurta juga dikenal sebagai Ningirsu. Nama asli Ninurta atau Ningirsu sebenarnya adalah Dumuninmah, yang artinya putra Ninmah, dan Enhursag, yang berarti penguasa gunung. Karena dia sangat menghormati ibunya, maka dia memanggil Ninmah dengan nama Ninhursag. Keduanya kemudian sama-sama dikaitkan sebagai penguasa gunung. Dia baru mendapatkan nama Ninurta setelah menikah dengan Gula yang juga dikenal sebagai Baba atau Bau, Azugalatu, Ninisina, Ninkarak, dan nama aslinya ialah Nindula. Lalu mendapatkan jabatan resmi sebagai penguasa kota Urta. Sekarang dia juga menjadi penguasa kota Girsu, sehingga dikenal sebagai Ningirsu dan istrinya lebih dikenal sebagai Bau. Mengamati bahwa Enlil sudah memberikan kota baru untuk Ninurta. Sarpanit menyarankan agar Marduk juga meminta satu kota, karena selama ini Marduk sama sekali tidak berpikir sampai sana saking polosnya. Setelah dibujuk Sarpanit, Marduk berangkat ke Nippur dan mengajukan permohonan pada Enlil. Enlil tidak langsung mengiyakan, dia terus mengulur waktu. Dan Marduk yang semula begitu polos akhirnya tersadarkan, bahwa sebenarnya Enlil sama sekali tidak menganggapnya layak. Sarpanit yang selama ini tidak mau ikut campur akhirnya turut ikut campur. Ternyata selama ini Sarpanit tahu bahwa Enlil lah yang telah mengirim naga Mushusu dan ular Mushgala, serta Lugalim adalah untuk membunuh Marduk. Sarpanit memiliki kemampuan melihat masa depan. Dia telah mengetahui kalau Enlil akan mengirim naga Mushusu. Jadi sebelum itu terjadi dia menanamkan pada pikiran Marduk bahwa naga Mushusu adalah hewan agung, jangan membunuhnya, tapi jadikan itu hewan tunggangan. Begitu juga ketika dia melihat bahwa Enlil akan mengirim ular Mushgala. Dia mengatakan pada Marduk, bahwa ular Mushgala itu memiliki banyak manfaat. Racunnya bisa dijadikan eliksir, dagingnya dapat membuat pengonsumsinya punya akses ke Irkala dengan bebas, dan kulitnya adalah media yang tepat untuk menuliskan mantra sihir. Terakhir kali saat Enlil berencana mengirim Lugalim, dia berpesan agar Marduk selalu membawa senjatanya. Karena itulah Marduk selalu selamat dari mara bahaya. Ketika dia mendengar bahwa Enlil meminta Marduk untuk menikah, secara pribadi dia datang pada Marduk dan mengajukan diri. Marduk merasa sangat beruntung memiliki Sarpanit. Bersama-sama mereka menjadi pasangan yang sangat kuat. Marduk bersama Sarpanit memimpin pasukan ke Nippur dan memaksa Enlil untuk keluar. Ninurta sebagai salah satu penguasa Nippur berusaha mempertahankan kota. Terjadilah peperangan sengit. Naga Mushusu Marduk terbukti berguna dalam peperangan. Ninurta kalah, Enlil keluar dan melancarkan serangan. Terjadilah pertarungan sengit antara Marduk dan Enlil. Hingga akhirnya Utu datang bersama Enki dan Ninmah menghentikan peperangan. Enlil menyalahkan Marduk yang melakukan kudeta. Enki dan Ninmah tidak percaya begitu saja pada ucapan Enlil. Marduk kemudian mengutarakan bahwa alasannya datang bukan untuk mengkudeta atau meminta satu kota untuk memerintah, melainkan meminta keadilan atas kejahatan yang dilakukan Enlil. Kejahatan Enlil diungkap di hadapan halayak. Semua tidak ada yang menyangka. Klaim Marduk diragukan, dia dianggap mengada-ada demi menjatuhkan Enlil. Disitulah Sarpanit bicara bahwa dia mampu membaca pikiran dan menyebarkan memorinya kepada banyak orang. Dan untuk membuktikan klaim Marduk dia akan membaca pikiran Enlil, lalu menyebarkan memorinya pada semua orang. Enlil menjadi serba salah. Jika dia menolak, sudah jelas orang akan curiga. Jika dia menerima, maka semua orang akan tahu. Enlil pada akhirnya memilih cara yang lebih terhormat. Dia mengakui kesalahannya dan bersedia menerima hukuman. Namtar kemudian dipanggil. Dia datang bersama para Gala. Enlil diseret ke Irkala dan dijebloskan ke suatu penjara di area jurang penderitaan. Sepeninggal Enlil, Ninurta memimpin Nippur atas nasihat Ninmah. Ketika hendak diberi satu kota untuknya, Marduk menolak. Dia ingin mendapatkan posisi tertinggi dengan jerih payahnya sendiri,
bukan pemberian orang lain. Marduk dan Sarpanit kemudian meninggalkan Nippur. Singkatnya, dia bertemu satu koloni kecil penggembala yang dipimpin oleh Sumuabum. Sumuabum adalah mantan pemimpin suatu kota bernama Kazulu yang memutuskan untuk membebaskan sebidang tanah dari kepemilikan kota Kazulu. Lalu dia membangun koloni kecil yang terdiri dari peternak, penggembala, dan petani. Ketika rombongan Marduk lewat ke area itu, Sumuabum menyambut dan menjamu mereka. Marduk tersanjung dengan jamuan sederhana tersebut. Sarpanit menasihati Marduk untuk merangkul koloni tersebut. Marduk menyampaikan tujuannya, dia ingin membantu koloni Sumuabum mencapai kejayaan. Sumuabum begitu terharu. Sedikit demi sedikit, koloni itu berubah menjadi sebuah kota maju. Kota itu diberi nama Kadingira yang juga dikenal sebagai Babil, Babilim, atau Babylon. Di kota itu Marduk ditinggikan dan dipanggil sebagai Bel, sedangkan Sarpanit dipanggil Beltu. Marduk akhirnya mendapatkan penghargaan yang selama ini dia idamkan. Penghargaan yang dia dapatkan atas jerih payahnya sendiri, bukan pemberian siapapun. Di masa depan nanti Marduk yang juga dipanggil Bel akan dikenal sebagai dewa penguasa Babilonia, dan kelak kemasyurannya akan mengalahkan Enlil.